Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Robiatul Adawiyah akan menjelaskan tentang sistem distrik. Di sini saya membuat tugas video dengan matkul sistem pemilu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu sistem distrik atau plurality and majority system atau single member constituency menurut Encyclopedia Britannica merupakan cara paling sederhana untuk menentukan hasil pemilu. Sistem distrik merupakan salah satu pelaksanaan pemilu di mana suatu wilayah negara bagi dalam sejumlah distrik. Kandidat dalam distrik yang meraih suara tertinggi akan menjadi pemenang. Sistem distrik pada asasnya menegaskan mandat wakil rakyat atau prinsip one man one vote. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem distrik. Yang pertama, wilayah negara dibagi menjadi berbagai wilayah pemilihan dapil. Caranya bisa dengan menggunakan dasar wilayah administratif atau ditentukan sendiri dalam aturan yang berbeda dari pembagian wilayah administratif. Yang kedua, rakyat atau pemilih menentukan pilihannya dengan cara memilih nama calon. Yang ketiga, syarat menjadi pemenang adalah memperoleh suara terbanyak mayoritas di daerah pemilihan yang bersangkutan. Teori sistem distrik. Yang pertama ada teori representasi. Dalam sistem distrik diharapkan bahwa wakil yang terpilih akan lebih mewakili kepentingan lokal. Setiap distrik memiliki wakil yang akrab dengan isu-isu spesifik yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Yang kedua, teori desentralisasi. Sistem distrik mendukung desentralisasi kekuasaan, memungkinkan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah. Yang ketiga ada teori efisiensi. Pemilihan yang dilakukan secara distrik dapat mengurangi biaya kampanye dan meningkatkan efisiensi dalam pemilihan umum. Dalam proses pemilihan, karena kandidat biasanya lebih fokus pada isu-isu. Jenis sistem distrik yang pertama ada First Past FTP. Adalah sistem pemilihan di mana setiap partai politik mencalonkan suatu kandidat untuk satu wilayah pemilihan. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu wilayah pemilihan ialah yang menang, tanpa perlu mencapai mayoritas suara. Sistem ini sering digunakan oleh pemilihan umum seperti pemilihan legislatif. Yang kedua ada alternative vote. Sistem suara alternatif atau alternative vote adalah metode pemilihan di mana pemilihan memberikan peringatan untuk kandidat, bukan hanya memilih satu. Pemilih mengurutkan para kandidat suatu pilihan mereka dengan memberi tanda 1 untuk favorit mereka, 2 untuk pilihan kedua mereka, 3 untuk pilihan ketiga, dan seterusnya. Dalam sistem suara alternatif atau AP, pemenang ditentukan melalui beberapa langkah. Yang pertama ada suara pertama dihitung jika suatu kandidat mendapatkan lebih dari 50% suara, dia menang. Yang kedua, jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas, kandidat dengan suara terendah dieliminasi. Suara mereka kemudian dipindahkan ke kandidat yang dipilih berikutnya oleh pemilih. Yang ketiga, proses ini diulang hingga satu kandidat akhirnya mendapatkan. Yang
Yang keempat ada two-round system. Sistem dua putaran adalah sistem atau pluralitas atau mayoritas di mana sebuah pemilihan putaran kedua diselenggarakan jika ada kandidat atau partai yang mencapai tingkat suara tertentu dalam pemilihan putaran pertama. Yang kelima ada block vote, yaitu sistem pemungutan suara berbasis suara adalah metode di mana pemilihan dapat memberikan suara untuk beberapa kandidat dalam suatu pemilihan. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diterima oleh kandidat jika ada beberapa kursi. Kandidat teratas yang menerima suara terbanyak akan diangkat sesuai dengan jumlah kursi yang ada. Yang ke-6, party block vote. Sistem pemungutan suara proporsional berbasis suara adalah metode di mana pemilihan dapat memberikan suara untuk beberapa kandidat dan kursi dialokasikan berdasar persentase suara yang diterima oleh masing-masing kandidat atau partai. Kelebihan sistem distrik. Yang pertama, mendorong terjadinya integrasi partai politik. Hal ini disebabkan karena kursi yang diperebutkan hanya satu. Yang kedua, dapat mengurangi fragmentasi partai dan kecenderungan pendirian partai baru. Yang ketiga, mendorong menyederhanakan partai secara alamiah. Yang keempat, wakil yang terpilih akan dikenal karena kecilnya distrik, sehingga hubungan dengan pemilih lebih dekat, sehingga wakil akan memperjuangkan kepentingan distrik asalnya. Yang kelima, menguntungkan partai besar melalui efek distorsi dari pemilih-pemilih lain sehingga meraih mayoritas. Yang keenam, sistem distrik relatif sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Kekurangan sistem distrik. Yang pertama, sejauh ini masih dianggap kurang menjawab kepentingan partai kecil atau kelompok minor. Yang kedua, sistem distrik dianggap kurang representatif. Yang ketiga, bagi masyarakat dengan budaya plural, sistem distrik tidak dianggap sebagai sistem yang efektif. Yang keempat, wakil yang terpilih dianggap akan cenderung hanya memperhatikan kepentingan distrik dan konstituennya belaka daripada kepentingan nasional.